Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat sedikit ya kuil Jepang gitu ya, yang pastinya di pinggiran Jepang. Ini nih kuilnya tampak kecil ya. Ini gerbangnya, pintu dari depan. Ini ada tulisannya kanji. Kita coba menerusi masuk gitu. Kita disambut dengan sebuah gate lagi gitu ya, pintu gerbang yang menghubungkan, mitosnya sih menghubungkan dua dunia gitu. Di sebelah kiri ada sedikit apa sih namanya, kayak taman gitu ya. Oh, di sini ada ininya, ternyata ada kolam kecilnya ya. Saya juga kurang tahu itu ada kayak semacam jembatan gitu ya. Kita intip ya. Ternyata sedikit lumayan luas ya. Masuk ke sini, ada sedikit jembatan ya. Wajah masih masuk. Sedikit menghormati gitu. Kita ini explore dulu ya sebelum masuk ke sana gitu. Explore di apa sih namanya? Ini masih ada bekas butiran salju. Oh, kayak semacam taman gitu ya. Oh, ada semacam kayak kuilnya ataupun gimana, kurang tahu saya juga. Itu ya. Kayaknya perpaduan antara Shinto dengan Hindu apa Buddha ini, kurang tahu saya juga. Ya. Di sini ada semacam apa nih? Batu. Terus di sana semacam ada patung ya, teman-teman. Ada patung, sini juga ada patung. Ini dewa apa? Kurang tahu, kayaknya dewa belas kasih ataupun apa, kurang tahu. Di bawahnya ada semacam anak kecil gitu ya. Dan ada anak kecil juga yang digendongnya gitu ya. Kalau dari kelihatannya sih ini bisa di zoom ya. Kita sedikit di ngezoom ya, biar bisa melihat teman-teman. Ini ya, ada semacam apa sih namanya, bawa tongkat gitu. Yuk kita intip gitu ya. Ada apa sih namanya, ada anak kecil yang dibawa gitu, dan ada anak kecil yang digendong juga. Kita lanjut. Ini sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanannya kita lihat kayak patung-patung nggak jauh sama yang di Indonesia, kerajaan Majapahit ataupun gimana gitu ya. Sedikit mirip sih, apa mungkin reinkarnasi ataupun nggak tahu lah. Kayaknya Buddha lah, soalnya di bawahnya tuh ada semacam teratai gitu ya. Saya kurang tahu ini dewa apa gitu, melambangkan dewa apa gitu ya. Ya walaupun kita di sini, kita juga harus sedikit menghormati gitu. Ini yang sebelah kanan. Kita lanjut ke sebelah tengahnya. Kalau sebelah tengah ini kita lihat hanya semacam kayak
bangunan gitu. Saya juga kurang tahu sih ya. Ya ini yang bagian tengah ya. Saya juga kurang tahu. Di sini juga ada stop kontaknya soalnya. Dan sebelah, kalau dari sini ya, dari sini ketiganya nih, sebelah kanan ini ada stop kontak. Kurang tahu buat apa gitu ya. Terus kita balik lagi ke kuil utamanya. Ini ada semacam barang yang ditutupin oleh kain. Kurang tahu isinya apa. Luas juga ya tamannya ternyata, kebunnya. Ini pergantian musim ya, dari musim Fuyu ke musim Haru, alias dari musim dingin ke musim ini apa namanya, bunga, musim semi gitu ya, musim semi. Kita kan kalau tadi kan gerbang dari sana ya, gerbang dari sana kita masuk sebelah sini. Habis itu kan kita ngeliat nih kuilnya. Kalau tadi kan dari belok ke kiri kan, sini kita masuk ke kuilnya. Tapi kuilnya ini ditutup ya teman-teman. Kuilnya ditutup. Kurang tahu saya juga ditutup karena apa. Tapi di sini ada kayak wastafel buat cuci tangan ataupun cuci kaki mungkin. Di sini ada jembatannya teman-teman. Walaupun kayaknya kuilnya nggak terawat gitu apa gitu. Tuh lihat ya, kayak tidak terawat apa gitu ya kuilnya. Tapi anehnya tuh di sini tuh indah gitu, masih bagus gitu dari jembatannya. Kita nengok ke sana ya. Kita lewatin jembatannya, kita menyeberang jembatan gitu ya, naik jembatan. Di sebelah kiri sama kanan ini adalah pohon pinus yang menjulang tinggi. Dari pinus yang besar, ada yang masih muda juga. Ini besar nih pinusnya nih. Nah tadi tuh apa sih namanya, kolam-kolam yang kita lihat. Kolamnya itu semacam kayak dipagerin gitu ya, buat orang tidak boleh masuk gitu, karena bahaya juga kalau misalnya terperosok masuk ke dalam gitu. Nih, di sini ternyata ada semacam kuilnya teman-teman. Ada gerbang tori, kita masuk. Di sini nih kayaknya, dia masih masuk semacam kayak dewa pelindung, dewanya gitu. Dewanya mah kayak semacam mirip anjing ya teman-teman, semacam mirip anjing. Ada 2 ekor patung kiri dan kanan yang dibalut dengan kain merah dan kain ungu gitu. Sedikit buat inilah, kalau orang-orang apa sih namanya, Jepang kan masukin koinnya sedikit, apa sih namanya, sedikit sumbangsi lah. Sesama beragama kita harus toleransi gitu ya. Kalau orang Jepang biasanya di tahun baru ya teman-teman, tapi saya kurang tahu ini cara ininya bagaimana ataupun apa. Biasanya orang Jepang itu masukkan koin ataupun uang itu di sebelah sini, kurang tahu sih ya. Ya sekotak ini ya, kan ada uang, nanti kita masuk tuh ada uang. Uangnya itu uang koin yang 5 yen alias yang berlubang ya teman-teman. Kita masukkan.
Udah gitu. Habis itu biasanya orang Jepang, apa sih namanya, yang saya tahu tuh, bunyi ini kelondeng. Habis itu berdoa gitu. Kalau saya mah cuman buat ngormatin gitu, dan siapa tahu uangnya bisa bermanfaat buat kuilnya gitu kan. Ya walaupun hanya 5 eng gitu ya. Yuk kita ekspor lagi. Ya kayaknya eksplornya hanya sebagian ini doang, soalnya kuilnya kecil gitu ya. Tapi saya juga filosofinya kurang paham gitu, kenapa itu semacam di sana ada patung, di sini kuilnya gitu kan ya, yang di belakang nih. Terus di sini ada bangunan, tapi bangunannya tidak terbuka gitu kan, di dalamnya apa juga nggak tahu gitu kan. Terus sebelah kirinya juga ada bangunan lagi gitu. Saya juga kurang paham sih ya. Inilah salah satu kuil yang di Jepang gitu, yang di pinggiran desa gitu ya. Ini sama sekali jauh dari pemukiman warga gitu ya, kayak semacam terpelosok lah ibaratnya. Dan untuk jarak ini, kuil ini dengan rumah itu paling dekat itu dia sekitar 10 meter dari kuil ya. Jaraknya itu nih, dari sini itu tuh rumah paling dekat. Ini cuman ada 2 rumah dari kuil sini ya, dari kuil jaraknya segini gitu ya. Kalau di kisaran ya 10 meter gitu ya. Ini jalan, ibaratnya jalan utama, tapi ini bukan jalan utama, jalan desa gitu ya. Ini kuilnya, itu rumah cu ada 2 yang dihuni. Kalau sampingnya itu kayak semacam gudang. Dan habis itu udah tidak ada rumah lagi gitu kan. Adanya semacam kayak kebun gitu. Ini kurang tahu sih, kebun juga bukan, hanya bekas bangunan gitu ya. Dari kelihatannya ini kayak semacam plester gitu ya. Di sana ada perusahaan Kaisa, di sana ada perusahaan. Ini yang tadi taman kita lalui gitu ya. Ya cukup sekian dulu dari saya untuk explore kuil kali ini. Explore kuil yang dekat dari apa tuh saya ya, alias tempat tinggal saya. Bukan apartemen juga sih, kalau apartemen kan namanya kayak rumah susun gitu ya. Kalau saya dikasih sama bos saya itu rumahnya tuh rumah kayak rumah tempat tinggal gitu, bukan apartemen sih namanya, ya rumah gitu. Ya sekian dulu dari saya, selamat menyaksikan untuk video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan share kalau kalian memang suka dengan konten ini. Kalau ada request lain untuk video-video lain gitu, coba komen di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.